ada, ini barangnya ada, ini asli. Kan tinggal semudah itu, semudah jentikin jari, semudah balikin telapak tangan. Kenapa itu tidak dilakukan? Kan lucu gitu kan, lucu. Yang lucunya lagi ya kan, yang update terbaru ya kan, Rosuryo malah heran, kok kasus ijazah ini naik ke penyidikan. Lucu banget. Berkasnya juga malah fotokopi. Kacau. Fotokopi. Makin banyak anak umat Islam yang subscribe media-media Islam daripada kita subscribe media-media maksiat. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Al-Fakir Abi Faisal. Pada kesempatan hari ini saudara, hari Kamis 17 Juli 2025. Bagaimana keadaan saudara dan keluarga? Semoga sehat walafiat, mulia barokah. Amin. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Masih panjang umur perubahan, panjang umur perjuangan. Gak mau berubah, gak mau berjuang. Apa kabar otak? Otak mana otak? Masa iya cuman modal fotokopi doang ya kan, kata Rosuryo ya kan, bisa naik ke penyidikan. Wah, kayak gini alamat bakal apa nih? Segera jadi tersangka kah? Apa begitu? Aduh, kacau. Bahkan malah berhalusinasi ada agenda besar di balik kasus ijazah ini. Apa nih? Agenda besar kayak agenda kecil kayak mau apa kayak mau apalah, panggilan lah, penyidikan kayak naik atau apalah. Ya tinggal buktiin aja, tinggal datangin aja nih barangnya ini barangnya. Ini barangnya ada, ini asli. Kan tinggal semudah itu, semudah jentikin jari, semudah balikin telapak tangan. Kenapa itu tidak dilakukan? Kan lucu gitu kan, lucu. Yang lucunya lagi ya kan, yang update terbaru ya kan, Rosuryo malah heran, kok kasus ijazah ini naik ke penyidikan. Lucu banget. Berkasnya juga malah fotokopi. Kacau. Fotokopi. Pakar telematika Rosuryo mengaku heran. Kita baca beritanya sebentar saudara, tentang ijazah mantan ya kan, mantan presiden ini bisa naik ke penyidikan hanya bermodalkan fotokopi. Rosuryo menyarankan agar diberikan penghargaan. Ini Jokowi ini diberikan penghargaan ya kan. Banyak perkembangan menarik. Tadi dikatakan sudah naik ke penyidikan, inilah bagus ya kan. Harus ada rekor muri katanya. Menurut Rosuryo, Kabid Humas Polda Metro sendiri yang mengatakan ketika ditanya wartawan, dan itu ada berkali-kali di bawah Jokowi yang dipoto tadi itu asli atau fotokopi. Nah kemudian ditanya, fotokopi, ulangi lagi Pak, asli atau fotokopi? Nah ini penting banget kalimat ini. Memang bunyinya begitu, fotokopi. Lucu banget, sebuah berkas yang berupa fotokopi ya bisa menaikkan kasus ke level penyidikan. Bagaimana menurut saudara? Mungkin ada yang mau komentar, diskusi silakan di kolom komentar. Bagaimana menurut saudara? Sebuah berkas yang fotokopi, tidak asli ya, bukan otentik, tidak asli, tidak original ya kan, tapi naik penyidikan. Komentar tuh di kolom komentar. Emang sih kalau dalam kasus ini kita lihatnya nih, beranalisa ya kan, bahwa yang namanya ijazah ini kan udah hampir bertahun-tahun gitu kan, mulai dari dulu Bambang Trigusnur, kemudian ada lagi sekarang Rosuryo Dr. Tifa. Selama itu tidak diunjukkan aslinya ya nggak akan bisa. Yang paling penting adalah bukan masalah asli atau enggaknya juga, tapi masalahnya di sini keadilan ya kan, keadilan. Diduga kuat, bukan nuduh, diduga kuat. Memang selama sistemnya begini ya kan, seolah-olah objektivitas. Jadi kan kalau kayak gini seolah-olah ya diduga kuat cuman fotokopi, jadi subjektivitas, bukan objektivitas. Kalau objektivitas itu kan data, fakta ya kan, mana bukti-bukti ya kan, jelas gitu kan, itu objektivitas. Kalau masih subjektivitas ya wajar lah, dan juga tidak ada keadilan ya wajar. Memang beginilah penampakan asli ya kan, wajah asli, karakter asli yang namanya sistem selain Islam kafah ya kan, jelas. Jadi nggak perlu berharap banyak lah. Selama sistemnya masih begini, buatan akal manusia yang serba terbatas ya kan. Hari ini ngomong A, besok ngomong B. Hari ini ngomong C, besok ngomong D. Hari ini aturannya A, besok aturannya B ya kan. Contoh paling hal-hal sederhana misalnya, KKB di Papua itu nggak pernah, walaupun disebut teroris ya kan, tapi tidak pernah ditindak dengan undang-undang teroris kan gitu kan. Itu persoalan objektivitas. Dan di situ nggak ada objektivitas. Kalau kita berharap objektivitas, kalau berharap keadilan kepada hukum aturan buatan akal manusia, ya beginilah jadinya kan gitu kan. Begini jadinya. Sebab keadilan hanya milik Allah Subhanahu wa taala, dan hukumnya dan aturannya yaitu Islam kafah. Jadi ibroh buat kita ke depannya, buat semacam role model. Jangan sampai ada the next Mulyono berikutnya yang cuman pemimpin modal pencitraan, Mulyono berikutnya. Ya kan sistemnya masih sama nih, Jangan sampai ada Mulyono berikutnya. Mulyono kayak Mulyadi kayak atau apapun namanya. Udah capek bermodalkan kamera, bermodalkan citra,
berbandalkan survei-surveian, ya kan. Jangan sampai ada seperti ini, karena yang dibutuhkan oleh kaum muslimin saat ini adalah pemimpin dalam kapasitas, bukan sekedar citranya, bukan kameranya, bukan sarjananya, bukan ijazahnya, tapi pemimpin berdasarkan takwa. Nah, itulah pemimpin orang-orang beriman, namanya Amirul Mukminin. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman kan, An-Nisa ayat 59 itu yang terkenal itu kan pas mau nongol nih ayat pas pemilu, ya kan, pas kampanye kan. Cuman salah kaprah menempatkannya. Pemimpin dalam arti konteks An-Nisa 59 ini bukan pemimpin secara bahasa, tapi pemimpin yang punya makna khas, yang punya makna khas, yang punya makna khusus, yaitu pemimpin Amirul Mukminin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ulil amri minkum ini adalah memerintahkan agar orang beriman menaati pemimpin sesuai makna syar'i. Pemimpin yang taat juga kepada Allah dan Rasul, gitu kan. Sallallahu alaihi wasallam, ya kan. Ya, ini seorang Amirul Mukminin, pemimpinnya orang beriman. Bukan sekedar pemimpin berdasarkan makna bahasa. Malah menurut Imam Al-Mawardi, ulil amri adalah pemimpin yang memerintah umat Islam dengan hukum Allah. Islam kafah, Islam secara kafah. Tentu saja Allah tidak memerintahkan umat Islam untuk menaati seorang yang tidak berwujud. Sehingga jelaslah bahwa mewujudkan pemimpinan ini adalah wajib. Nah, Amirul Mukmininnya nggak ada. Nah, untuk mewujudkan Amirul Mukmininnya adalah aktivitas mengadakan Amirul Mukminin. Yaitu apa? Untuk mewujudkannya adalah tidak lain dan tidak bukan adalah mendakwahkan kita sama-sama. Ini syariat Islam secara kafah. Ini syariat Islam secara kafah. Ini syariat Islam secara kafah. Agar kemudian masyarakat sadar, rakyat Indonesia ini sadar. Kita kan merdeka kan atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apa salahnya, ya kan? Sudah sewajarnya ketika kita ngisi kemerdekaan dengan pemimpin yang menerapkan aturan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.